Halo teman-teman, untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan UM-UGM atau ujian masuk UGM, terutama UM-UGM tahun 2024, saya persembahkan pembahasan soal-soal UM-UGM tahun-tahun sebelumnya. Dan kali ini yang kita bahas adalah tentang fungsi. Di bab fungsi bagian yang pertama ini yang kita bahas adalah soal tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Totalnya ada 4 soal teman-teman, yaitu 2 soal UM-UGM tahun 2019, kode soal 634 dan 934, dan 2 soal UM-UGM tahun 2018, kode soal 286 dan 585. Sangat baik kalau teman-teman mencobanya terlebih dahulu keempat soal ini ya. Hentikan video sebentar dan coba soalnya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa melihat pembahasan video ini. Teman-teman juga bisa request materi tentang apa yang hendak diprioritaskan untuk saya bahas. Silakan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Oke, sekarang saya akan bahas dari soal yang pertama. Diberikan fungsi fx, ditanyakan ini. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini ya, f inverse setengah. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita harus mencari f inverse setengah terlebih dahulu. Berarti kita memerlukan f inverse, padahal ini f. Nah, kita cari inverse-nya terlebih dahulu teman-teman. Cara tercepat dan termudahnya adalah tinggal teman-teman tukar aja ya bagian yang atas atau pembilang itu yang ada x-nya, koefisien x-nya teman-teman. Sementara penyebut atau yang bawah itu yang tidak ada x-nya. Ini kita tukar tempat, kita kali dengan negatif. Nah, berarti ini nanti 1 menjadi negatif 1, x-nya tetap, negatif 1-nya tetap teman-teman. Sementara 2 ini berubah menjadi negatif 2. Berarti yang bawah menjadi x negatif 2. Nah, kita tulis ya. F inverse x-nya berarti setelah ditukar itu negatif 1x negatif 1, x negatif 2 seperti ini. Nah, selanjutnya baru yang ditanyakan itu adalah f inverse setengah. F inverse setengah berarti inputnya ini setengah. Nah, ini kita ganti dengan setengah. Negatif setengah, negatif 1, setengah, negatif 2. Teman-teman bisa memprosesnya dengan memproses yang atas atau pembilang dan yang bawah. Setelah itu kemudian dibagi dengan mengubahnya menjadi perkalian. Tetapi saya lebih suka cara yang kedua teman-teman, lebih cepat ya. Yaitu pikirkan bagaimana caranya supaya tidak ada pecahan di dalam pecahan. Pikirkan bagaimana caranya supaya per 2 ini hilang. Ya benar, kita kali dengan 2/2. Dan ini boleh teman-teman karena 2/2 itu nilainya 1. Berarti kan kita cuman mengalihkan ini dengan 1. Dikali 1 kan tidak berubah teman-teman ya. Contoh nih, 3 kali 1 tetap 3. 5 kali 1 tetap 5. Ya kan? Nah, sekarang kita proses negatif setengah dikali 2, negatif 1 ya. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Per setengah kali 2 itu positif 1. Dan negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Nah, sekarang kita proses yang atas negatif 3, yang bawah negatif 3 juga ya. Berarti hasilnya 1. Berarti f inverse setengah itu nilainya 1. Nah, ini berarti 1 teman-teman. Nah, selanjutnya kita proses f inverse 1. F inverse 1
input ini kita ganti dengan 1. Berarti negatif 1 per 1 negatif 2 ya. Kita tulis di sini. Negatif 1 per 1 negatif 2. Nah, kita proses. Berarti hasilnya 2 yang B. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut kita ke soal yang kedua. Diketahui fx dan gx. F komposisi G inverse 1 sama dengan 5, maka 4A kuadrat dikurang 3 itu yang mana? Nah, ini bisa kita tulis F G inverse 1. Jadi F G inverse 1. Seperti itu teman-teman ya. Nah, berarti kita harus mencari G inverse 1 terlebih dahulu teman-teman. Sementara ini Gx, maka kita harus mencari G inverse X terlebih dahulu ya. Dan hubungannya itu seperti ini teman-teman ya. Antara suatu fungsi dengan inverse-nya. Caranya seperti ini, cara mudahnya. Ini Gx-nya itu teman-teman. Gx-nya ini kita tulis sebagai X. Maka X-nya ini kita tulis sebagai inverse fungsinya. Dan karena fungsinya itu adalah Gx, maka inverse-nya itu berarti G inverse X. Seandainya fungsinya itu Fx, inverse-nya ya F inverse X. Oke, ini kita tulis di sini ya. Berarti X sama dengan A dikali G inverse X tambah 2. Nah, sekarang kita pisahkan itu karena kita hendak mencari G inverse X-nya teman-teman. Berarti 2 pindah ruas terlebih dahulu ya. Boleh pindah ruas, yang benar itu sebetulnya semua ruas kurangi 2. Tapi pindah ruas juga nggak apa-apa teman-teman ya. 2 pindah ruas berarti tambah tuh lawannya kurang ya. Berarti X kurang 2 adalah A dikali G inverse X. Nah, berikutnya kita pindahkan A. Karena ini perkalian, maka kalau pindah jadi bagi. Tinggallah G inverse X doang ya teman-teman ya. Saya tulis di sisi kiri G inverse X-nya. Berarti X kurang 2 per A. Berikutnya kita mencari G inverse 1. G inverse 1. Maka input ini kita ganti dengan 1. Berarti ini 1 kurang 2 ya. 1 dikurang 2 per A. Berarti negatif 1 per A. G inverse 1 ini adalah negatif 1 per A. Berarti jadinya ini F negatif 1 per A. Sekarang kita proses F. Dan kita sudah punya F itu teman-teman. Fx ya. F negatif 1 per A. Artinya inputnya ini kita ganti dengan negatif 1 per A. Berarti negatif 1 per A kuadrat ditambah 1. Itulah F negatif 1 per A teman-teman. Ini tetap 5 ya. Dah, negatif kuadrat jadinya positif. Min kali min ya. 1 kuadrat itu 1. A kuadrat. Berarti jadinya 1 per A kuadrat. Sama dengan, ini ke ruas kanan berarti kurang 1. 5 kurang 1 itu 4. 1 per A kuadrat sama dengan 4. Pertanyaannya, 4A kuadrat kurang 3. Perhatikan kalau kita kali silang jadinya 4A kuadrat itu teman-teman. Sama dengan 1 ya. 1 sama dengan 4A kuadrat atau 4A kuadrat sama dengan 1. Akibatnya pertanyaannya itu kan 4A kuadrat dikurang 3 ya. Yang ini ya. Maka 4A kuadratnya kita ganti dengan 1 kurang 3. Berarti hasilnya negatif 2. Yang B.
Berikutnya, soal nomor 3. F inverse 1 negatif X adalah itu. Pertanyaannya, Fx negatif 2 dikurang F inverse X per 2 yang mana? Ada F inverse X. Nah, kita cari F inverse X terlebih dahulu, ya. Itu artinya kita menyederhanakan input dari 1 negatif X menjadi X. Ini sama-sama F inverse X ya teman-teman ya. Cara menyederhanakan input seperti ini teman-teman. F inverse inputnya 1 negatif X itu ya. Dan karena fungsi itu tergantung inputnya teman-teman ya. F inverse itu fungsi juga teman-teman ya. Maka bagian yang ada X-nya yaitu pembilang dan penyebut itu, yang ada X-nya, itu dibentuk harus ada 1 negatif X, harus ada inputnya teman-teman. Caranya kita tulis aja persis seperti inputnya, 1 negatif X di sini. Nah, kita tulis saja seperti ini. Selanjutnya baru kita sesuaikan. Aslinya itu 2X. Maka negatif X ini perlu kita kali dengan berapa kira-kira? Ya, kali negatif 2. Coba cek, negatif 2 kali negatif X kan jadi 2X seperti ini. Tetapi akibatnya ini negatif 2, negatif 2 kali 1 ya. Padahal harusnya negatif 1. Maka agar menjadi negatif 1, negatif 2 ini perlu kita tambah dengan 1. Nah, seperti ini. Sekarang yang bawah, negatif X sudah sama, positif 1 sudah sama. Nah, berarti tidak perlu kita kali dengan sesuatu dan tambah atau kurang dengan sesuatu. Nggak perlu teman-teman, karena ini sudah sama. Nah sekarang lihat, ini input. Sekarang kalau inputnya kita ubah segitiga misalnya teman-teman, maka ini berubah segitiga, ini juga segitiga. Berarti kalau kita ubah ini menjadi X, maka ini otomatis jadi X, ini juga jadi X. Jadi F inverse X-nya ketemu teman-teman, yaitu negatif 2X, harus sama seperti inputnya teman-teman ya. Seperti ini, berarti sini input ya. Tambah 1 per X. Atau teman-teman bisa menyederhanakan, membaginya seperti ini. Ini ditambah yang ini. Berarti ini kalau dibagi itu negatif 2 ya. Ini ditambah 1/X. Nah ini teman-teman. Nah berarti yang ini bisa kita tulis ini atau ini ya. Berikutnya kita juga perlu ini, mencari Fx negatif 2. Kita cari Fx terlebih dahulu. Nah, Fx itu inverse dari F inverse X teman-teman. Nah, saling inverse. Nah, berarti seperti soal nomor 1 tadi, ini tinggal kita tukar tuh. Yang atas itu yang tidak ada X, yang atas itu yang ada X-nya. Berarti ini. Yang bawah yang tidak ada X-nya, berarti ini 0. Ditukar tuh ya. Nah, berarti 0 ini ditukar ke sini, berarti negatif 0 kali X. Atau 0 ditambah 1 per X, negatif 2 jadi positif 2. Atau kalau saya tulis, itu jadi Fx ya, inverse-nya yang atas teman-teman ya. Yang ini tadi 0x itu 0 tambah 1, berarti tinggal 1 doang teman-teman. Sementara yang bawah X negatif 2 dikali min itu jadi positif 2. Nah seperti ini teman-teman ya. Seperti soal nomor 1 tadi teman-teman. Nah kita lihat sebentar ya. Nah yang ini ya, ini ditukar tuh teman-teman menjadi seperti ini. F inverse-nya F inverse X, maka F inverse X ini inverse-nya itu Fx teman-teman. Oke lanjut ya, nomor 3 ya. Yang diperlukan itu Fx negatif 2.
Nah, inputnya diubah. X negatif 2. F X negatif 2. Maka ini X. Berarti kalau X negatif 2 ini berubah menjadi X negatif 2. 1 per X negatif 2 tambah 2. Seperti ini teman-teman ya. Dan karena ini penjumlahan, maka ini bisa langsung dioperasikan. Coret itu ya. Berarti hasilnya 1 per X. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. F X negatif 2-nya diganti dengan 1 per X dikurang F inverse X-nya. Nah, ini kita ganti dengan ini, atau yang ini teman-teman ya. Nah, kita ganti yang itu. Negatif 2 ditambah 1 per X. Hati-hati karena pengurangan, sebaiknya dikurung teman-teman. Negatif 2 ditambah 1 per X. Nah, biar nggak keliru kurung ya. Karena kalau nggak itu teman-teman bisa keliru ngerjain teman-teman. Bisa keliru memproses. Sekarang, nah ini 1 per X, coret nih teman-teman. Karena dikurang ini ya. 1 per X dikurang 1 per X habis. Negatif 2 menjadi positif 2. Yang bawah juga 2, berarti hasil baginya itu 1. Yang B teman-teman. Berikutnya nomor 4. Domain dari fungsi fx adalah ini. Jika domain f inverse sama dengan domain f, yaitu sama dengan sini teman-teman, nilai a-nya itu berapa? Nah, yang ini ya. Oke, domain itu apa teman-teman? Domain fx ini adalah himpunan semua nilai x, semua input yang mengakibatkan fx yang rumusnya ini ada nilainya atau terdefinisi di bilangan real. Nah, ini pecahan itu terdefinisi ada nilainya kalau yang bawah itu tidak 0. X tambah A itu tidak 0, makanya X-nya tidak boleh negatif A. Berarti domainnya adalah semua X bilangan real dengan X-nya itu tidak boleh negatif A. Nah, makanya seperti ini. Himpunan X itu bilangan real dengan X-nya itu bukan negatif A. Yang ini teman-teman. Dan kata soal domain F inverse itu sama. Nah, kita cari F inverse X-nya. Nah, gimana tadi teman-teman kalau bentuknya pecahan seperti ini? Ya, untuk pembilang yang atas, yang ada X-nya itu ditukar. Yang ada X-nya itu ini, 2. Itu ditukar dengan penyebut yang tidak ada X-nya, yaitu A. Tapi jangan lupa dikali sama negatif 1 atau dikali negatif ya. Berarti jadinya F inverse X-nya adalah A jadi negatif A, X-nya tetap, positif 1, positif A-nya tetap. Kemudian 2 ini menjadi negatif 2. Berarti yang bawah X negatif 2. Nah, ini terdefinisi kapan teman-teman? Ada nilainya atau terdefinisi di bilangan real ya. Ada nilainya untuk, karena dia pecahan, ada nilainya kalau yang bawah ini bukan 0. Berarti X-nya haruslah bukan 2. Ya. Jadi, domain dari F inverse adalah himpunan semua X bilangan real, ini X bilangan real, dengan X-nya itu bukan 2. Dan kata soal, domain F inverse, ini ya, itu sama dengan domain F. Berarti ini sama dengan ini. Nah, karena sama, maka teman-teman, X tidak sama negatif A, itu berarti sama dengan X tidak sama dengan 2. Artinya, negatif A itu berarti adalah 2. Kesimpulan tuh ya tentunya. Jadi, A-nya itu haruslah negatif 2. Yang E.
Oke teman-teman, seperti ini pembahasan tentang fungsi bagian yang pertama. Nanti saya berikan kesimpulannya teman-teman di akhir ya. Nah, silakan teman-teman kerjakan ulang keempat soal ini bagi yang masih kesulitan ya, untuk mengecek sudah lancar atau belum ya. Nah, ringkasan dari pembahasan kita adalah ini. Untuk mencari fungsi inverse, teman-teman tinggal mengubah X menjadi F inverse, sementara Fx-nya itu menjadi X, seperti pembahasan soal nomor 3. Dan untuk Fx yang seperti ini, pecahan dengan X-nya pangkat 1 teman-teman ya, maka teman-teman tinggal mengubah A ya, tinggal menukar A dengan D, tapi dikali sama negatif. Nah, seperti ini. D menjadi negatif D dan A menjadi negatif A. Yang lain tetap teman-teman, X tambah B-nya tetap, Cx-nya juga tetap ya. Domain fungsi adalah himpunan semua nilai X atau input yang mengakibatkan Fx-nya itu ada nilainya atau terdefinisi di bilangan real. Dan untuk pecahan ada nilainya kalau yang bawah itu bukan 0, seperti soal nomor 4 tadi. Untuk akar tidak ada di soal kita tadi ya teman-teman ya. Itu ada nilainya kalau di dalam akar yaitu A itu tidak negatif, yaitu positif atau 0 dia teman-teman. Negatif itu nggak ada. Coba lihat, akar 4 itu kan 2, ada nilainya. Akar 0, 0 ada nilainya. Tapi akar negatif 4 berapa? Tidak ada bilangan real kalau dikuadratkan itu teman-teman hasilnya negatif 4. Kan nggak ada. Makanya syaratnya kalau akar, yang di dalam akar itu dia harus positif atau 0. Tidak boleh negatif. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu persiapan teman-teman menghadapi UM-UGM, terutama UM-UGM tahun 2024 ini ya. Silakan teman-teman request, tinggalkan komentar di kolom komentar ya, mengenai materi apa yang hendak diprioritaskan untuk dibahas. Mudah-mudahan manfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sebanyak mungkin orang teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih semuanya.